Bab 824, Martial Sage Dead Swan Warriors, dikelilingi. Tiba-tiba, Ying Qiong teringat Xiao Chen. Dia melihat kemana dia berada tetapi tidak melihat siapapun di sana. Sebelum wanita tua itu masuk, Xiao Chen sudah pergi diam-diam. Melihat adegan ini, Ying Qiong tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Memikirkan wanita ini masih memikirkannya. Orang ini melesat lebih cepat dari kelinci. Suara mendesing. Ying Qiong melompat keluar jendela. Tempat ini kebetulan berada di belakang Heavenly Water Inn, tempat terpencil di mana hanya sedikit orang yang lewat. Saat Ying Qiong mendarat, dia melihat Xiao Chen berdiri di depan, mengerutkan kening. Dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan tanpa ampun mulai memukul Xiao Chen. Setelah melampiaskan rasa frustrasinya, dia bertanya dengan gusar, apakah kamu tidak bisa berlari sangat cepat? Kenapa kamu tidak lari lagi? Petik 2. Xiao Chen tersenyum pahit dan tidak menjawab. Dia hanya melihat sekeliling. Ying Qiong mengikuti dan melihat bahwa semua atap di dekatnya memiliki seorang pria bertopeng berdiri di atasnya. Pria bertopeng ini berpakaian serba hitam dengan sulaman kalajengking berbisa ungu di dada pakaian mereka, dan hanya mata mereka yang terlihat. Mereka semua memegang senjata, dan tatapan mereka dingin seperti mereka sudah mati. Ying Qiong menarik napas dalam-dalam dari udara dingin saat dia menatap lekat-lekat pada kalajengking berbisa ungu itu. Dia bergumam, ini adalah prajurit kematian Martial Sage dari klan Yingku. Ying Fan, kamu baik. Anda benar-benar berani mengambil tindakan. Petik 2. Ekspresi Xiao Chen juga sangat tidak sedap dipandang. Dia dengan cepat mencoba memikirkan tindakan pencegahan. Ada total 5 orang seperti itu dengan kultivasi dengan standar yang berbeda-beda dalam Sage bela diri kelas medial. Jika hanya ada satu, Xiao Chen tidak akan kesulitan melarikan diri sendiri. Jika dia bekerja dengan Ying Qiong, mereka bahkan mungkin bisa mengalahkannya. Namun, ada 5 Sage bela diri kelas medial. Selain itu, mereka adalah pejuang kematian yang klan Ying telah menginvestasikan banyak kekayaan untuk dikumpulkan. Tidak perlu memikirkan hal ini, tidak mungkin dia bisa melawan mereka. Jika mereka semua mendaratkan satu gerakan pembunuhan padanya masing-masing, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, itu akan berubah menjadi pasta daging. Namun, Xiao Chen tidak memiliki banyak ketakutan di hatinya. Dia memiliki klon kehendak Kaisar Langit Tertinggi. Pada saat bahaya, itu akan keluar secara otomatis. Itu akan bisa membunuh 5 orang di depannya dengan mudah. Namun, Xiao Chen hanya bisa menggunakan klon wasiat sekali. Kaisar Langit Tertinggi menghabiskan banyak usaha dan energi untuk menyingkat ini akan mengkloning. Dia tidak akan bisa menyingkat yang kedua untuknya. Itu akan menjadi kartu truf terakhir Xiao Chen. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia sama sekali tidak akan menggunakannya. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyuman lembut. Nona Ying, kali ini, kamu benar-benar menyeretku ke dalam masalah. Bagaimana kalau kita berpisah di sini? Saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas ketidaknyamanan ini. Jelas, kelompok orang ini ada di sini untuk membunuh Ying Qiong. Serangan ini disebabkan oleh konflik internal klan Ying. Hal-hal seperti itu tidak jarang. Demi bersaing menjadi pewaris klan, tidak dapat dihindari bahwa faksi besar terkadang bertindak ekstrim. Klan bangsawan yang berdaulat yang telah bertahan lama akan memiliki lebih banyak manfaat. Oleh karena itu, hal-hal seperti itu akan lebih marak. Jika keduanya berpisah, tekanan yang akan dihadapi masing-masing akan berkurang secara signifikan. Peluang mereka untuk melarikan diri akan meningkat pesat. Setelah Xiao Chen mengatakan ini, lampu listrik menyala di bawah kakinya. Kemudian dia melompat ke udara. Namun, aroma tertentu datang dari belakangnya. Sebelum dia bisa menghindar, sebuah beban mendarat di punggungnya. Sepasang lengan melingkari leher Xiao Chen, itu adalah Ying Qiong yang bergantung padanya dari belakang. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa, Xiao Chen menggunakan kecepatan ledakan langkah naga guntur dan menerobos pengepungan Martial Sage. 5 serangan kuat melonjak ke arahnya bersama dengan angin kencang yang mengamuk. Masing-masing serangan ini signifikan. Jika salah satu dari mereka mendarat, Xiao Chen tidak akan mudah menanggungnya. Dia mempertahankan ketenangan mutlak saat dia mengeksekusi langkah naga guntur dengan kekuatan penuh. Saat lampu listrik menyala, dia menempuh 3 km dengan satu langkah. Kelima pria berpakaian hitam itu mengejar dengan tidak tergesa-gesa, bergerak ke atas dan ke bawah saat mereka mengirimkan berbagai serangan dalam kombinasi, meluncurkannya terus-menerus ke Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen mencoba melarikan diri dengan kecepatan penuh, dia harus terus mengubah arah untuk menghindari serangan yang datang dari belakang. Selanjutnya, dia masih harus menggendong seorang gadis di punggungnya. Oleh karena itu,
kecepatannya turun 1 km per langkah. Sekarang, dia hanya bisa bergerak 2 km per langkah. 5 orang di belakang mereka mempertahankan pengejaran yang ketat, menyerangnya dengan teknik bela diri yang kuat. 5 pria berpakaian hitam menembakkan segala macam cahaya warna-warni yang cemerlang ke udara, menyebabkan ruang berfluktuasi dan membentuk riak yang menyebar. Gelombang kejut menghancurkan gedung-gedung di kota. Jelas, dalam penyergapan ini telah merencanakan ini sejak lama. Sepanjang jalan, Xiao Chen tidak melihat satu orang pun. Kemungkinan besar, seluruh area kota ini ditutup. Untuk mengatur ini, itu pasti harus seseorang di eselon atas klan Ying. Orang itu telah menguatkan hatinya dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Ying Qiong. 5 pria di belakang mendekati mereka. Sekarang, Xiao Chen tidak bisa lagi menghindar dengan mudah. Beberapa serangan bahkan mengenai bahunya. Nona Ying, berapa lama kamu akan menahanku? Jika Anda masih tidak turun, saya harus melemparkan Anda pergi. Xiao Chen merasa tidak berdaya tentang kecantikan di punggungnya ini. Dia belum pernah melihat gadis yang begitu riang sebelumnya. Sosok Ying Qiong menempel erat pada Xiao Chen. Pria manapun akan bereaksi terhadap ini, jadi Xiao Chen akhirnya bertahan dengan pahit. Ketika Ying Qiong mendengar keluhannya, dia tidak bisa tidak berpegangan pada Xiao Chen lebih erat. Dia berkata dengan cemas, jika bukan karena mencoba membantumu menjaga penyamaranmu, wanita ini tidak akan membawa hanya 2 penjaga bersamaku. Apapun yang Anda katakan, Anda harus bertanggung jawab untuk ini. Petik 2. Secara alami, Xiao Chen tidak mempercayai Ying Qiong. Setelah nyaris menghindari serangan, dia berkata dengan ekspresi dingin, turun. Jika tidak, saya akan benar-benar menjadi kasar. Petik 2. Ying Qiong tersenyum tipis dan menggeliat lembut di belakang Xiao Chen. Tindakannya langsung menyebabkan masalah besar. Dia bisa dengan jelas merasakan 2 benjolan yang penuh dan berkembang dengan baik bergesekan dengannya. Xiao Chen kehilangan fokus dan kehilangan kendali atas intisarinya, jatuh dari udara. Hehe, Tuan Muda Xiao, mari kita lihat seberapa kasarnya kamu. Ying Qiong memiringkan kepalanya sedikit dan menghembuskan udara panas ke wajah Xiao Chen. Apakah kamu percaya atau tidak, masalah hari ini adalah kesalahanmu. Jika bukan karena mencoba melindungi rahasia Anda, saya tidak akan membawa hanya 2 penjaga. Apapun yang Anda katakan, Anda harus bertanggung jawab. Lupakan tentang mencoba meninggalkanku. Petik 2. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan turun dari udara. Dia dengan lembut melayang ke bawah dan mendarat di tanah. Dia berkata dengan tenang, baiklah, aku tidak tahan lagi. Anda bisa turun. Saya menjamin keselamatan Anda hari ini. Ying Qiong menggelengkan kepalanya kuat-kuat seperti kepalanya berderak. Dia menyatakan, saya tidak akan turun. Tidak pernah. Saat aku turun, kamu akan meninggalkanku. Bagaimana saya bisa menjadi pasangan untuk 5 sage bela diri kelas medial? Petik 2. Xiao Chen tersenyum tak berdaya. Dia menggenggam pergelangan tangannya dengan tangannya dan dengan lembut memisahkannya. Dia berkata dengan lembut, turun. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan membuatmu tetap aman. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mungkin karena ketulusan atau mungkin kepribadian langsung Xiao Chen, kata-katanya terdengar sangat meyakinkan. Dia terus mencongkel dengan lembut dan menarik tangan Ying Qiong. Kemudian dia menurunkannya dan berkata, berdiri di belakangku dan jangan lakukan apa-apa. Setelah itu, Xiao Chen berbalik dan menatap dengan dingin ke 5 orang yang dengan cepat terbang. Dia menepuk dadanya, dan lukisan proyeksi void muncul di telapak tangannya. Tindakannya mengejutkan Ying Qiong, membuatnya ngeri. Mengapa Xiao Chen berhenti? Menghadapi 5 sage bela diri kelas medial tidak berbeda dengan bunuh diri. Tepat ketika dia ingin melangkah maju untuk menghentikan Xiao Chen, perintah acuh tak acuh sampai padanya. Jangan bergerak, berdiri saja di sana, Hu Qi. Pedang sedingin eski merobek udara dan menyebar. Kemanapun ia lewat, salju turun. Udara menjadi sangat dingin sehingga menyebabkan menggigil. Sebelum pedang Qi tiba, angin dingin sudah bersiul. Rasa dingin menyebar dari kaki Xiao Chen, bergerak ke arah dadanya dan membekukan lengan dan kakinya, membuatnya sulit untuk bergerak. Hukum sage surgawi Xiao Chen melonjak, mengalir seperti sungai listrik ungu di sekujur tubuhnya. Mereka benar-benar menghilangkan semua rasa dingin di tubuhnya. Dia membalik tangannya, dan lukisan proyeksi void terbentang. Lampu merah menyala, dan nyala api teratai merah melompat keluar dari lukisan ke telapak tangannya, berbenturan dengan pedang dingin Qi itu. Menurut legenda, Scarlet Blood Frost Flame adalah salah satu api paling jahat di dunia. Meskipun ini hanya salinan, itu berisi esensi Scarlet Blood Frost Flame. Namun, kekuatannya jauh lebih kecil.
Puci, bunga lotus merah segera menempel pada pedang es Ki yang melonjak dan berubah menjadi selaput seperti darah yang menutupi pedang Ki sepenuhnya. Api es dengan cepat menembus pedang es Ki, mengasimilasinya dalam sekejap mata. Kemudian selaput itu berubah menjadi bintik merah tua yang mengambang di udara dan dengan cepat disusun kembali menjadi gambar teratai merah. Xiao Chen mengabaikan pria berpakaian hitam yang terkejut itu. Dia menunjuk dengan jarinya, dan api frost darah merah berubah menjadi roh api untuk menunda pihak lain. Dia memperkirakan bahwa dengan peringkat Scarlet Blood Frost Flame saat ini, jika itu membentuk roh api tunggal, itu akan sekuat setengah Sage tetapi dengan hampir tidak ada kelemahan. Tanpa penindasan api yang murni, bahkan seorang petapa bela diri kelas medial harus menghabiskan banyak upaya untuk membunuh roh api ini, yang akan menundanya untuk beberapa waktu. Sebelum pria berpakaian hitam bisa berpikir, dua berkas cahaya keluar dari mata Xiao Chen dan membentuk diagram api Taiji Yin Yang di atas kepala. Kedua balok mengejar satu sama lain dengan cepat dan mewujudkan Yin Yang, 4 divisi, dan 8 trigram. Bang, bang, dua serangan kuat menghantam diagram api Taiji Yin Yang ini yang memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Suara keras datang darinya. Xiao Chen merasa seperti celah besar muncul di kolam energi mentalnya, seperti lubang besar yang terbuka di bendungan, memungkinkan air menyembur keluar. Namun, dia berhasil memblokir dua serangan ini. Lebih jauh lagi, serangan itu melambung dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan pada dua pria berpakaian hitam ini. Gerakan membunuh telah terbang dengan sangat cepat. Tidak mengharapkan teknik bela diri mereka sendiri untuk melambung pada mereka, dua petapa bela diri dikirim terbang lebih dari 4 km oleh teknik bela diri mereka sendiri. Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Lukisan proyeksi void bergerak sedikit, dan sebuah lengan keluar dari dalam dan langsung membesar. Kekuatan kaisar dari penguasa absolut berasal dari lengan itu. Itu dengan lembut memukul seorang pria berpakaian hitam yang datang menyerbu, yang segera memuntahkan darah. Setelah serangan ini, lengannya dengan cepat menyusut dan kembali ke lukisan proyeksi void. Energi mental Xiao Chen sekarang terkuras. Diagram api Taiji Yin Yang di atas kepalanya menghilang dan kembali ke matanya. Satu lagi tersisa, dia telah memukul mundur 4 orang bijak bela diri kelas medial dalam beberapa napas. Ying Qiong benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Namun, satu orang terakhir berhasil mendorong jalannya ke depan. Dalam pertempuran jarak dekat, dengan kekuatan pria berpakaian hitam itu, bahkan jika dia tidak dapat dengan cepat mengalahkan Xiao Chen, dia tidak akan kesulitan untuk menundanya. Setelah yang lain pulih, hanya kematian yang tersisa. Memikirkan hal ini, Ying Qiong tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat. Sebuah payung kayu muncul di tangannya, saat dia hendak menyerbu ke depan. Formula karakter kekuatan Battle Sage Origins, kecakapan tempur 36 kali lipat. Bab 825, Pelarian Hebat. Ketika Xiao Chen melihat orang terakhir mendekatinya, ekspresinya tetap tenang seperti air yang tenang. Dia tidak panik sama sekali saat dia menyingkirkan lukisan proyeksi void dan memanggil Lunar Shadow Saber. Kemudian, saat menggunakan formula karakter kekuatan, Xiao Chen mengeksekusi Soaring Dragon. Aura besar membanjiri tanpa henti dari tubuhnya. Seekor naga mengaum dan angin kencang bertiup. Aura bergelombang itu seperti ribuan gunung salju runtuh, menimbulkan ketakutan di hati. Pria berpakaian hitam yang terbang di atas benar-benar berhenti di udara untuk sementara. Naga tersembunyi di kedalaman, pria itu berencana sebelum mengambil tindakan, Soaring Dragon, naga yang membubung tinggi di 9 langit, mengguncang dunia. Xiao Chen mengambil langkah lembut ke depan, dan kekuatan tak terbatas meledak. Retakan sepanjang 1 kilometer langsung menyebar, membelah tanah datar menjadi dua. Ketika dia menarik pedang, cahaya yang menyilaukan dan gemerlap muncul. Dia menjadi seperti naga Azure yang membumbung ke langit. Dengan kekuatan tempur 36 kali lipat, raungan Azure Dragon ini bisa menimbulkan ketakutan di hati seorang martial sage. Bagaimana pria berpakaian hitam itu bisa memblokir momentum serangan ini? Luka mengerikan muncul di dadanya, dan dia memuntahkan seteguk darah. Pukulan ini membuatnya mundur 10 km, kelangsungan hidupnya tidak pasti. Meskipun pertukaran ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, Xiao Chen sebenarnya hanya membutuhkan waktu sesaat untuk memblokir serangan dari 5 orang bijak bela diri kelas medial ini dan menjatuhkan mereka. Hanya dengan mengangkat tangannya beberapa kali, dia memukul mundur 5 pembudidaya yang kuat ini. Dengan paksa menekan efek samping dari penggunaan formula karakter kekuatan, Xiao Chen mengeluarkan ular boneka. Kemudian, dia membungkuk dan mengambil Ying Qiong yang tertegun sebelum dengan cepat memasuki boneka ular.
Setelah memukul mundur kelompok orang ini, dia seharusnya memiliki cukup waktu untuk mengaktifkan ular boneka ini. Tidak ada yang akan percaya bahwa sebagai setengah sage, Xiao Chen memukul mundur 5 sage marsial kelas medial dengan beberapa gelombang. Namun, ini benar-benar terjadi. 5 pria berpakaian hitam bertopeng perlahan pulih. Mereka semua memiliki ekspresi marah saat mereka berkumpul kembali. Di antara kelimanya ada lubang selebar ember. Lubang ini tampak gelap dan tak berdasar. Mereka semua bertukar pandang dan melihat ekspresi tak berdaya di mata satu sama lain. Dengan kemampuan kelimanya, mereka bisa membelah gunung atau bahkan membalik area kecil laut. Namun, menggali ke dalam tanah dengan gesit seperti binatang berada di luar jangkauan mereka. Tentu saja, pembudidaya dengan teknik bela diri khusus adalah pengecualian. Akan selalu ada orang aneh seperti itu di dunia. Namun, kelima orang ini bukan mereka. Ular boneka, orang ini sebenarnya memiliki harta karun rahasia yang hampir punah. Ini akan merepotkan. Sulit untuk membuat beberapa tetua yang masih berada di klan terlibat dalam rencana ini. Namun, gadis itu masih berhasil melarikan diri. Petik 2. Kelimanya merasa bingung. Jika mereka membiarkan Ying Qiong melarikan diri sekarang, begitu para tetua menyelesaikan masalah ini di kedalaman langit berbintang, kelimanya tidak akan memiliki akhir yang baik. Suara mendesing. Angin bertiup. Pakar yang membunuh wanita tua di samping Ying Qiong tiba di depan lubang. Setelah dia mendengar tentang masalah ini, wajahnya perlahan tenggelam. Orang tua itu berkata dengan penuh kebencian, sungguh keturunan Kaisar Azure. Tidak disangka dia berani merusak rencana besarku. Penatua ketiga, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa membunuh nona muda kedua hari ini, bagaimana kita akan tetap di sini? Pria tua berjubah kuning itu menjawab dengan tenang, saya akan mencoba memikirkan metode untuk menekan masalah ini. Karena saya berani bergerak, tentu saja saya sudah membuat persiapan untuk kegagalan. Pulang dulu. Melihat lelaki tua itu tetap tenang, kelima lelaki berpakaian hitam itu tidak lagi panik. Mereka hanya bisa menghela nafas lega dan dengan hormat pergi sebelum bersiap untuk kembali. Puci, cahaya pedang yang sangat cepat menyala. Kepala kelima pria itu terbang ke udara, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kelimanya tidak menyangka bahwa tindakan balasan yang disebutkan lelaki tua berjubah kuning itu membungkam mereka. Mereka juga tidak menyangka lelaki tua berjubah kuning ini sudah menjadi martial sage tingkat Grandmaster. Jika kelimanya tahu, mereka akan mengawasi dan tidak memperlihatkan punggung mereka kepada orang ini. Sesosok mendarat, pria tampan itulah yang berdiri di samping Ying Qiong selama perang sage. Dia melihat lubang di bawah dan sedikit mengernyit. Dia berkata, kakak kedua, kamu memang beruntung. Setelah saya membayar harga yang sangat mahal, saya tidak membayangkan bahwa orang yang tidak terduga akan menggagalkan rencana saya. Orang tua berjubah kuning menghela nafas dengan lembut dan berkata, Tuan muda pertama, saya akan menangani akibatnya. Masalah ini pasti tidak akan melibatkan Anda. Petik 2. Pemuda itu memasuki pemikiran yang dalam. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangan kanannya, dan seekor burung kecil muncul di telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan burung itu. Burung itu mengepakkan sayapnya dan bergegas ke dalam lubang. Pendekar berjubah putih itu seharusnya tidak memiliki kekuatan tempur untuk sementara waktu setelah melakukan serangan itu. Jika burung pengejar angin saya dapat menemukannya, kita masih memiliki kesempatan. Petik 2. Mata lelaki tua berjubah kuning itu berbinar ketika dia berkata, kalau begitu, ayo pergi dan buat persiapan kita. Pria muda itu mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu. Fokus saja menghadapi akibatnya. Saya akan menangani hal-hal dari sini. Satu langkah dari nasib buruk dapat menyebabkan segalanya gagal. Terus mendorong akan melawan langit. Saya hanya akan dengan santai mengirim seseorang. Petik 2. Tanda pisah. Di hutan 1500 km di luar kota Qin, tanah datar meledak terbuka, dan seekor ular hitam panjang keluar. Sebuah pintu perangkap di perut ular terbuka, dan dua sosok melompat keluar. Garis merah halus di bawah kulit Xiao Chen menutupi seluruh tubuhnya seolah-olah kulitnya akan meledak. Melakukan yang terbaik untuk menekan efek samping dari formula karakter kekuatan, Xiao Chen menempatkan ular boneka kembali ke cincin semesta. Kemudian dia memakai kerudungnya lagi saat dia melihat lubang itu dengan ekspresi muram. Ying Qiong tampak ragu. Namun, setelah beberapa saat, Xiao Chen tiba-tiba bergerak, mengirimkan pedang tajam ki dari ujung jarinya. Kakak, burung pengejar angin, yang ukurannya kurang dari setengah telapak tangan, baru saja mengintip keluar ketika untaian pedang ungu ki memotongnya menjadi dua. Itu adalah burung pengejar angin yang dipelihara oleh kakak tertuaku, Ying Fan.
Itu benar-benar dia, Ying Qiong berkata dengan agak dingin. Sebelumnya, dia hanya menebak. Sekarang dia melihat burung pengejar angin yang unik ini, dia tidak lagi membutuhkan bukti lain. Setelah menunggu beberapa saat dan tidak melihat burung pengejar angin lainnya, Xiao Chen santai. Tersembunyi di bawah kap, kulit di wajahnya perlahan terbelah, dan darah bocor. Nona Ying, Anda sudah aman. Bisakah kita menyelesaikan kesepakatan kita sekarang? Suara Xiao Chen sedikit bergetar. Rasa sakit seperti ditusuk jarum datang. Efek samping yang ditekan Xiao Chen terasa seperti ingin meledak seperti banjir. Ying Qiong merasa ada yang tidak beres. Namun, kali ini, dia tidak ragu sama sekali tetapi hanya menyerahkan 3 kotak kepada Xiao Chen. Ketika dia melihat tangan kanan yang dia ulurkan, ekspresinya membeku. Tanganmu, kulit Xiao Chen yang awalnya mulus telah terbelah. Darah bocor keluar, terlihat sangat mengerikan. Ying Qiong mengulurkan tangannya dan memicu embusan angin. Tudung Xiao Chen segera jatuh ke belakang, dan dia berseru kaget. Mau tak mau dia menutup mulutnya dengan tangan kecilnya, dia bisa merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Sekarang, Xiao Chen terlihat sangat menakutkan. Garis darah seperti jaring laba-laba menutupi wajahnya dari darah yang bocor saat kulitnya retak. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan kotak brokat dan menarik tudungnya kembali. Kemudian dia melemparkan setengah bagian lukisan inti lainnya ke Ying Qiong. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Maaf karena membuatmu takut. Itu hanya luka dangkal, aku akan baik-baik saja setelah istirahat." Dibandingkan dengan waktu sebelumnya dia menggunakan formula karakter kekuatan, dia memang dalam situasi yang jauh lebih baik. Dia ingat pertama kali dia menggunakan formula karakter kekuatan di alam kubah langit. Itu benar-benar menghabiskan semua kekuatan tempurnya, dia bahkan tidak bisa berdiri setelah itu. Mampu bertahan begitu lama kali ini sudah jauh melampaui harapannya. Dengan ini, dia seharusnya bisa menjalankan formula karakter kekuatan dengan benar sekali setelah dia mencapai tubuh petapa peringkat 4. Sebuah cahaya berkedip di dahi Xiao Chen, dan singgasana kemerahan yang berlindung di tumpukan awan merah muncul. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian dia melompat dan akhirnya duduk di atas tahta. Cahaya merah menyala, dan tahta pembantaian membawa Xiao Chen ke kejauhan. Hu Qi, sosok cantik yang membawa payung kayu turun dari langit dan mendarat di awan merah dengan kecepatan tinggi. Xiao Chen berkedip. Untuk beberapa alasan, Ying Qiong mengikutinya lagi. Namun, bahkan menggerakkan bibirnya menyebabkan Xiao Chen sangat kesakitan. Jadi dia tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa dan membiarkannya mengikutinya. Lagi pula, jika Ying Qiong ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengambil nyawanya, klon Kaisar Langit Tertinggi akan muncul dengan sendirinya ketika dia benar-benar dalam bahaya besar, langsung menghancurkannya menjadi debu. Saat awan merah membawa tahta, terbang sejauh 50 km, ia meninggalkan jejak cahaya pelangi. Kemudian, Xiao Chen berhasil mendarat di dasar gunung batu. Tempat ini dipenuhi dengan segala macam batu tinggi yang aneh. Dengan tidak ada seorang pun di sini, itu adalah tempat yang baik untuk memulihkan diri dan bersembunyi dari pengejaran. Setelah Xiao Chen mendarat, dia dengan hati-hati menyingkirkan tahta merah. Kemudian dia menghabiskan beberapa waktu menggunakan bendera semesta untuk membatasi area tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melompat ke pilar batu dan duduk bersila. Kemudian dia mulai menangani efek samping formula karakter kekuatan tanpa peduli. Saat Ying Qiong melihat Xiao Chen duduk di atas batu yang tinggi, dia memasang ekspresi tidak yakin. Perasaannya sangat rumit, tak terlukiskan. Dia sekarang menemukan dia bahkan lebih tak terduga. Dia benar-benar tidak bisa mengerti orang seperti apa dia. Dia jelas egois sampai sangat dingin. Namun, karena dia telah berjanji padanya, dia telah melakukan semua yang dia bisa, bahkan menimbulkan cedera parah, untuk memastikan keselamatannya. Ketika Xiao Chen berada di Istana Makam Bintang, dia telah bentrok dengan Yan Sisan tanpa mempertimbangkan dampak pribadinya, semua demi seorang gadis ras rubah roh. Pada saat ini, Ying Qiong tidak tahu bahwa emosi yang paling indah di alam fana perlahan-lahan merayap melalui penghalangnya seperti kait lembut, memasuki hatinya dan tidak pernah keluar lagi. 3 hari, selama 3 hari penuh, Xiao Chen menahan rasa sakit yang menyiksa. Tetapi dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, ia sebagian besar pulih dari efek samping formula karakter kekuatan. Pemeran menakutkan di wajahnya telah hilang. Kulitnya halus sekali lagi. Sebuah cahaya berkedip di matanya dari pemahamannya yang lebih dalam tentang formula karakter kekuatan. Xiao Chen berdiri dan meludahkan seteguk kikeruh. Kemudian dia melepaskan jubahnya dan meregangkan tubuhnya. Retak lembut pada persendiannya segera membangunkan Ying Qiong,
yang duduk di pilar batu terdekat dengan mata tertutup, emosinya agak tidak stabil. Dia membuka matanya dan melihat bahwa Xiao Chen telah mendapatkan kembali penampilan aslinya. Kemudian, dia menghela nafas lega, dan ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Tuan Muda Xiao, terima kasih banyak telah menyelamatkanku kali ini, kata Ying Qiong lembut dengan senyum malu. Xiao Chen menyipitkan mata dan dengan hati-hati menilai gadis ini. Kemudian dia mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Setelah beberapa saat, kata-kata yang dia ucapkan hampir membuat Ying Qiong muntah darah di tempat. Saya tidak dapat mengatakan bahwa Nona Ying Qiong tidak hanya memiliki kecerdasan dan kecakapan bela diri yang luar biasa, tetapi juga aspirasi yang luar biasa. Xiao ini benar-benar malu dan merasa rendah diri. Catatan TL, aspirasi di sini adalah permainan kata-kata Cina untuk dada. Bab 826, memperbaiki pil sage yang melanggar. Mengingat nada suara Xiao Chen dan di mana dia menatap, selama Ying Qiong bukan idiot, dia akan mengerti apa yang dia maksudkan. Dua bercak merah segera terbakar di wajah Ying Qiong yang halus dan putih karena sangat malu. Dia merasa marah dan cemas. Ketenangannya yang biasa telah menghilang di suatu tempat sejak lama. Xiao Chen, kamu baik. Wanita ini menunggu dengan sabar, menjaga Anda selama 3 hari dan tidak bekerja untuk menggabungkan potongan-potongan lukisan, namun saat Anda berbicara, Anda seperti ular berbisa. Namun, Ying Qiong tidak bisa memikirkan jawaban apapun. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengakui bahwa dia berjaga-jaga di atasnya. Dia menghentakkan kakinya dan berkata dengan frustrasi, "Pooi, tercela. Xiao Chen, wanita ini salah menilaimu. Kamu adalah yang tidak mempedulikan orang lain sama sekali, orang keji dengan mulut berbisa." Petik 2. Xiao Chen tersenyum sedikit dan membalas dengan tidak peduli, "Terima kasih atas pujianmu." Untuk bisa mendapatkan pujian dari Nona Ying Qiong dengan aspirasi yang besar, Xiao ini merasa malu sekali lagi. Dia sengaja menekankan kata-kata, aspirasi besar, membuat wajahnya menjadi merah padam, dia tidak tahan lagi tinggal di sini. Ying Qiong memelototi Xiao Chen dan kemudian melarikan diri ke kejauhan, mengatupkan giginya. Ao Jiao, yang berada di dalam cincin roh abadi, tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, "Xiao Chen, sejak kapan mulutmu menjadi begitu berbisa? Untuk berpikir kamu bahkan menggertak gadis lemah ini." "Gadis yang lemah?" Xiao Chen berseru dengan heran, "Kamu pikir seorang gadis yang memahami kelemahanku secara menyeluruh dan membuatku mengeluarkan janji adalah gadis yang lemah?" Sejak awal, selain Chu Chaoyun, dia adalah satu-satunya orang lain yang berhasil menipuku 2 kali. Ao Jiao berpikir kembali dengan hati-hati dan menyadari bahwa memang demikianlah masalahnya. Xiao Chen selalu berhati-hati, memikirkan semuanya dengan sangat hati-hati. Bahkan ketika dia berkelana ke segala macam tempat berbahaya, dia akan menghitung setiap langkah. Meskipun dia menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan, sangat sedikit yang benar-benar berhasil menipunya. Xiao Chen melompat turun dari pilar batu dan melihat sekelilingnya. Dia berkata, "Mari kita berhenti membicarakan dia. Saya akan mulai bersiap untuk memperbaiki pil. Perjalanan ini masih terbilang memuaskan. Saya akhirnya mengumpulkan semua bahan untuk breaking sage pil." Dia belum memberitahu Ao Jiao kisah lengkap di balik rahasia kompendium kultivasi dan di mana dia mempelajari metode pemurnian zaman abadi. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa dia menemukan manual kuno ketika dia masih muda. Ao Jiao juga tahu bahwa setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Karena dia telah mendengar penjelasan itu dari Xiao Chen sejak lama, dia tidak menyelidiki lebih dalam. Xiao Chen melambaikan tangannya dan mengirimkan energi. Dia mengatur bebatuan di sekelilingnya menjadi lingkaran, benar-benar menutupi dirinya sendiri. Kemudian dia menggunakan pedangki untuk mengukir meja batu sederhana dan meletakkan semua bahan di atasnya. Dengan membalik tangannya, kuali obat Azure Dragon muncul. Saat Xiao Chen meletakkannya di atas meja dan melihatnya, sosok seorang teman lama muncul di benaknya. Dia bertanya-tanya bagaimana Feng Feixue sejak hari mereka berpisah di Sky Dome Realm. Ada terlalu banyak hal yang belum dia ikat. Mungkin sudah waktunya baginya untuk melakukan perjalanan kembali ke Sky Dome Realm, tempat di mana semuanya dimulai. Pikiran-pikiran ini terlintas di kepala Xiao Chen untuk sementara waktu sebelum dia membuang semua gangguan seperti itu. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil breaking sage dulu. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan bahan untuk pil lain. Dia berencana untuk pemanasan dengan memurnikan beberapa pil biasa. Tanda pisah. Di sisi lain Gunung Batu, Ying Qiong juga mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu dan fokus pada penggabungan dua lukisan inti. Keduanya melakukan yang terbaik demi maju ke martial sage sesegera mungkin.
Keinginan keduanya untuk menjadi martial sage lebih lemah dari yang lain. Tanda pisah. Matahari terbit dan terbenam beberapa kali. Hari-hari di bawah gunung batu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Sebelum meja batu, Xiao Chen mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. 2 pil emas duduk dengan tenang di botol giok yang ditempatkan di outlet Azure Dragon Medicine Cauldron. Pil obat tampak seperti dicat dengan emas. Mereka mengeluarkan aroma, membentuk awan emas yang tersisa di sekitar kepala Xiao Chen. Secara alami, apa yang terkandung dalam botol giok adalah pil pelanggaran sage yang dirindukan oleh banyak pembudidaya alam Kunlun tetapi tidak dapat diperoleh. Xiao Chen benar-benar berhasil dengan kedua set bahan, sesuatu yang bahkan tidak dia duga. Biasanya, tingkat keberhasilan menyempurnakan pil breaking sage hanya 50%. Itu sebabnya Xiao Chen menyiapkan 2 set. Meski begitu, jika dia tidak beruntung, dia bisa saja tidak mendapatkan apa-apa. Prinsipnya mudah dijelaskan. Jika 10 set disiapkan, sesuai dengan tingkat keberhasilan, akan ada 5 keberhasilan. Namun, akan ada 5 kegagalan juga. Jika Xiao Chen tidak beruntung, 2 yang pertama disempurnakan akan gagal. Namun, kali ini, keberuntungannya bahkan mengejutkan dirinya sendiri, 2 kesuksesan berturut-turut. Xiao Chen mengayunkan lengannya dan menyapu semua bahan yang tersisa di atas meja batu. Kemudian dia meletakkan pil breaking sage di telapak tangannya dan perlahan menenangkan hatinya yang bersemangat. The breaking sage pills sangat meningkatkan peluang untuk maju ke martial sage. Namun, mereka tidak menjaminnya. Semakin kritis saat itu, semakin seseorang tidak bisa ceroboh. Tanda pisah. Di atas pilar batu, Ying Qiong menyeka keringat di dahinya. Ketika dia melihat potongan lukisan inti yang menyatu sempurna di depannya, dia mengungkapkan ekspresi puas. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas untuk memeriksa situasi Xiao Chen. Ketika dia melihat awan berkabut emas di langit, dia berkata dengan lembut, awan keberuntungan berubah menjadi emas. Ini adalah fenomena misterius yang hanya ditemukan dalam legenda. Sepertinya dia benar-benar berhasil memperbaiki pil breaking sage. Namun, breaking sage pil tidak memastikan terobosan untuk martial sage. Bisakah Xiao Chen meraih kesempatan ini? Ying Qiong membuang muka dan fokus pada lukisan inti. Apakah dia bisa menjadi martial sage atau tidak tergantung pada ini? Tanda pisah. Xiao Chen duduk bersila di atas meja batu. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia meletakkan pil breaking sage di mulutnya dan perlahan-lahan menghancurkannya dengan giginya. Pil obat terasa sedikit pahit, jelas bukan kelezatan. Namun, aroma menyebar di mulutnya, menjernihkan pikirannya. Setelah Xiao Chen benar-benar menghancurkan pil itu, dia menelannya. Ledakan. Seperti nyala api yang menyala-nyala, wajahnya langsung memerah sepenuhnya. Kemudian, energi mengamuk menyebar dari dalam, dengan cepat membanjiri seluruh tubuhnya. Xiao Chen menenangkan dirinya dan perlahan mengumpulkan energi emas yang tersebar. Saat dia berjuang, dia mulai mendapatkan kendali atas energi mengamuk yang tak tertandingi ini. Dalam tidak panik ketika sesuatu terjadi, hanya menangani hal-hal dengan tenang, mentalitas kuat Xiao Chen ikut bermain pada saat ini, memberinya hasil yang bagus. Energi obat yang mengamuk dari breaking sage pil berubah menjadi sungai yang bergelombang. Xiao Chen mengendalikan sungai ini untuk menerjang kemacetan di puncak setengah sage. Di tengah ketidakberwujudan, pintu orang bijak, yang telah dilihat Xiao Chen berkali-kali sebelumnya, muncul di hadapannya. Retakan di pintu melebar, dan cahaya redup keluar. Dunia misterius di luarnya memberi isyarat kepadanya pada saat ini. Bang! Di bawah kendalinya, sungai emas yang mengalir deras menabrak kemacetan setengah sage untuk pertama kalinya. Pintu orang bijak bergetar sedikit tetapi tidak bergerak sama sekali. Xiao Chen merasakan organ dalamnya tersentak, dan darah keluar dari mulutnya. Secara alami, dengan menggunakan pil obat untuk secara paksa menerobos ke martial sage, akan ada harga yang harus dibayar. Pengocokan organ dalam dan rasa sakit yang berasal dari dagingnya adalah manifestasi dari harga ini. Sekarang Xiao Chen sudah sejauh ini, mundur bukan lagi pilihan. Dia hanya bisa bertahan dalam menyerang ke depan. Begitu dia menerobos, akan ada dunia yang luas di hadapannya. Jika seseorang mundur dalam ketakutan, ia akan dikutuk menjadi biasa-biasa saja, tidak lagi ditakdirkan untuk dao yang agung. Setelah menabrak beberapa kali, energi obat dari pil breaking sage mulai berkurang. Xiao Chen bertahan, berdarah panas dan tidak pernah mundur, dia tidak berpikir untuk menyerah sama sekali. Perjudian seperti itu sulit didapat. Beberapa orang bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan perjudian ini. Saya, Xiao Chen, beruntung mendapatkan pil breaking sage.
Bagaimana saya bisa menyerah begitu saja? Ledakan, kemacetan puncak setengah sage tiba-tiba hancur. Setelah mencoba beberapa kali, Xiao Chen tiba-tiba merasa santai. Itu seperti seseorang dengan lembut mendorong pintu orang bijak itu di dunia tanpa bentuk. Itu terbuka, dan cahaya terang datang dari dalam. Xiao Chen menyeka darah di bibirnya. Kegembiraan liar yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Kesuksesan, dia akhirnya menembus setengah sage puncak. Pintu orang bijak terbuka. Pada saat ini, dia melepaskan kematiannya dan menjadi seorang sage. Pada usia 23, dia sudah maju ke martial sage. Sebuah cahaya terang bersinar, dan energi spiritual tak terbatas menyebar dari tubuhnya, membentuk pilar cahaya warna-warni bergegas ke langit. Hukum sage surgawi ungu cerah setebal ibu jari muncul di belakang Xiao Chen, dan kemudian, yang lain. Sekarang dia telah memasuki ranah martial sage dan dapat mengubah semua intisarinya menjadi hukum sage surgawi. Dia akan dapat menggunakan hukum sage surgawi dengan lebih bebas. Mulai saat ini, orang bijak bela diri kelas rendah tidak lagi memiliki keunggulan atas Xiao Chen. Lebih banyak hukum sage surgawi terus muncul. Saat lampu listrik berkedip, mereka bersatu, tampak seperti sungai berbentuk kilat yang memancar tanpa akhir. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya. Matanya tampak sedalam air musim gugur, memancarkan cahaya cerdas yang penuh dengan spiritualitas. 1 kilometer jauhnya, cahaya warna-warni menyelimuti Ying Qiong. Dia membuka matanya hampir bersamaan dengan Xiao Chen. Wajah aslinya yang cantik bersinar cerah, tampak lebih cantik. Waktu ini agak kebetulan. Satu demi satu, Xiao Chen dan Ying Qiong maju ke martial sage, hampir bersamaan. Namun, perubahan pada tubuh Ying Qiong lebih dari sekadar tubuh Xiao Chen. Dia bukan seorang kultivator yang membuat tubuhnya marah. Saat dia mencapai martial sage, tubuh fisiknya berhasil naik ke peringkat 1 sage body, peningkatan yang besar. Tubuh fisik Xiao Chen telah lama menjadi tubuh sage peringkat 2. Kemajuannya kali ini hanya mendorong tubuh sage peringkat 2 ke puncak tanpa terobosan. Tidak banyak perbedaan yang terlihat. Di sisi lain, kulit Ying Qiong menjadi selembut air, terlihat sangat indah dan indah. Aura bangsawan sebelumnya menjadi suci, cantik dan murni. Dengan flip tangan Xiao Chen, Lunar Shadow Saber muncul di tangan kirinya. Niat untuk bertarung membara di matanya saat dia melihat Ying Qiong. Payung kayu misterius muncul di tangan Ying Qiong yang mungil dan seperti batu giok. Dia menggenggamnya dengan erat dan mengarahkannya ke Xiao Chen. Niat yang sama untuk bertarung menyala di matanya. Keduanya tidak akan bertarung sampai mati. Mereka hanya ingin membiasakan diri dengan kekuatan baru mereka setelah maju ke martial sage. Keduanya adalah lawan ideal satu sama lain, sangat cocok bagi mereka untuk menguji kekuatan mereka. Lampu listrik menyala di bawah kaki saat Xiao Chen menggambar Lunar Shadow Saber. Hukum sage surgawi di belakangnya menyerap energi spiritual yang selalu ada sepenuhnya. Dengan hukum sage surgawi ungu, tidak perlu menyaring energi spiritual, itu semua berubah menjadi energi yang dikaitkan dengan kilat yang mengalir ke tubuh Xiao Chen seperti sungai besar yang mengalir tanpa henti. Bab 827, Duel Sage Bela Diri. Apa energi yang kuat? Kecepatan konversi juga lebih cepat dari yang saya harapkan. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Ketika dia melambaikan tangannya, cahaya pedang ungu yang berkedip-kedip terbang ke udara. Sial, payung itu bergerak dengan lembut. Ying Qiong secara akurat mengenai titik lemah cahaya pedang ini. Energi yang dikaitkan dengan air yang lembut di tubuhnya mengalir perlahan dan tanpa suara. Namun, itu konstan dan tidak ada habisnya. Xiao Chen mengangkat alisnya dan memuji langkah itu di dalam hatinya. Kemudian, sosoknya dengan cepat mengeksekusi gerakan dasar teknik pedang kesengsaraan petir. Sebuah cahaya ungu melintas di dahi Xiao Chen. Cahaya kehendaknya bersama dengan energi yang dikaitkan dengan petir yang mengamuk membentuk kekuatan kuat yang menekan Ying Qiong. Ketika dia mengayunkan pedangnya ke bawah, kilat merobek awan di langit. Serangan ini tampak seperti kilat yang merobek udara dengan momentum yang besar. Ying Qiong tidak panik. Dia membuka payung di tangannya dan memindahkan semua energi terkait air yang dia miliki, tidak meninggalkan setetes pun. Ketika payung terbuka, kubah air sepanjang 1 kilometer muncul, membentuk penghalang besar dan dengan kuat menutupi Ying Qiong di dalamnya. Dilihat dari kejauhan, kubah air di udara tampak seperti payung raksasa yang terbuka bersama dengan payung di tangan Ying Qiong. Energi mengamuk di pedang Xiao Chen menghantam perisai air berbentuk kubah ini dan segera menyebar menjadi percikan api yang berderak dan berkedip-kedip tanpa henti. Ying Qiong tersenyum tipis karena dengan mudah menangani serangan Xiao Chen. Tangan kanannya membuat gerakan memutar, menutup payung kayu. Payung air di udara juga tertutup. Namun,
Itu tidak hilang. Ying Qiong mendorong payung kayu ke depan, dan payung air yang tertutup menjadi seperti tombak panjang yang menusuk Xiao Chen. Xiao Chen menghindar dalam sekejap. Tombak air menyapu bahunya dan menembus jauh ke dalam tanah. Keduanya dengan cepat bertukar gerakan di udara, keduanya membiasakan diri dengan kekuatan mereka setelah maju ke martial sage. Dibandingkan dengan Xiao Chen, Ying Qiong tampak tenang. Namun, sejak awal, dia tidak memiliki banyak peluang untuk melakukan serangan balik, kebanyakan hanya melakukan yang terbaik untuk bertahan. Setelah 100 gerakan lagi, Xiao Chen telah mengeksekusi teknik pedang kesengsaraan petir beberapa kali. Kekuatan kesengsaraan petir duniawi, kesengsaraan petir surgawi, dan kesengsaraan petir surgawi semuanya setidaknya 2 kali lipat. Namun, payung Ying Qiong jelas memiliki asal-usul yang bagus. Pertahanannya benar-benar menantang surga, bahkan setelah menerima 3 kesengsaraan petir besar berulang-ulang, itu masih tanpa cedera. Tepat ketika Xiao Chen bersiap untuk mengeksekusi Double Dragon's Flying with Pearl, Ying Qiong meletakkan payungnya dan mendarat di pilar batu di bawah. Dia berkata, "Sudah cukup. Jika kita terus berjuang, aku akan berakhir dipermalukan." Petik 2. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan menyimpannya. Dia menatap payung itu dan bertanya, "Apa nama payung ini?" "Ini payung yang bagus. Memiliki desain pada payung hujan surgawi berkelanjutan saya. Anda tidak mengolah seni air lembut. Bahkan jika aku memberikannya padamu, itu akan sia-sia." Ying Qiong menyandarkan payung kayu di bahu kanannya saat dia tersenyum. Payung hujan surgawi berkelanjutan, Xiao Chen tidak tahu berapa nilai harta karun rahasia itu. Namun, itu setidaknya harta karun rahasia kelas raja awal. Di masa lalu, Ying Qiong sepertinya tidak bisa mengeluarkan sebagian besar kekuatan harta karun rahasia ini. Bahkan sekarang, Ying Qiong tampaknya tidak mampu menggunakan kekuatan penuh dari payung hujan surgawi berkelanjutan. Kalau tidak, dia akan mampu memblokir 70% kekuatanku. Xiao Chen dengan cepat menganalisis dalam hatinya. Semua murid dari klan besar mungkin memiliki harta karun rahasia kelas raja. Dia harus berhati-hati di masa depan, ketika dia menghadapi murid-murid sekte berdaulat atau klan bangsawan berdaulat. Tanpa membalas Ying Qiong, Xiao Chen membuat gerakan menarik dengan tangannya. 72 bendera semesta yang telah dia sebarkan di mana-mana, terkubur dalam-dalam di tanah, dengan cepat kembali ke tangannya. Ying Qiong dengan lembut melompat turun dan mendarat di depan Xiao Chen. Dia berkata, "Hehe, ayo pergi." Sarannya sedikit mengejutkan Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, "Saya kembali ke Sekte Langit Tertinggi. Apakah kamu ikut denganku? Mungkinkah Anda tidak lagi memiliki tempat tinggal di klan Ying?" Ying Qiong merasa pertanyaannya aneh. Jadi dia berkata, "Kembali ke Sekte Langit Tertinggi. Mungkinkah Anda tidak terburu-buru untuk maju ke martial sage untuk monumen Sage Mark yang aktif setiap 10 tahun sekali? Ini akan diaktifkan dalam setengah bulan lagi, tetapi Anda baru saja akan kembali." Petik 2. Monumen Tanda Sage. Ao Jiao, apa itu? Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen mendengar tentang monumen Tanda Sage. Dia tidak bisa menahan keraguan, jadi dia bertanya kepada Ao Jiao tentang hal itu. "Monumen Tanda Sage akan diaktifkan. Xiao Chen, sepertinya kamu tidak akan bisa kembali untuk saat ini. Monumen Tanda Sage berada di pegunungan Kunlun yang tak berujung. Itu telah ada sejak era kuno dan aktif setiap 10 tahun sekali. Siapapun yang dapat mengukir nama mereka di atasnya memenuhi syarat untuk memasukinya. Ada banyak harta karun di dalamnya. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang gagal mendapatkan harta, tidak akan ada bahaya. Paling buruk, satu hanya akan dikirim. Jika seseorang beruntung, dia mungkin mendapatkan beberapa harta karun rahasia kelas Sage. Hanya orang bijak bela diri kelas rendah yang boleh mengukir nama mereka di sana. Tentu saja, itu adalah masalah lain apakah seseorang dapat berhasil mengukir nama mereka di atasnya. Dengan kata lain, sejak awal keberadaan monumen tanda bijak ini, mampu mengukir nama di atasnya telah menjadi kebanggaan yang diakui oleh para pembudidaya puncak. Ketika Xiao Chen mendengar penjelasan Ao Jiao, dia berpikir keras. Awalnya, dia bermaksud memikirkan cara untuk mengunjungi alam kubah langit setelah kembali ke Sekte Langit Tertinggi. Kemudian, dia akan mengikat semua ujung yang longgar dan melihat orang-orang yang dia kenal. Setelah itu, dia akan dapat sepenuhnya memfokuskan dirinya pada jalur bela diri, menuju ranah Kaisar Bela Diri. Tanpa diduga, dia menemukan aktivasi monumen tanda Sage, yang membuatnya ragu. Ao Jiao menghasut Xiao Chen. "Ayo pergi." Saat itu, Sang Mu juga mengukir namanya di atasnya. Selanjutnya, peringkatnya bersama dengan Kaisar Azure.
Tidakkah Anda ingin melihat seberapa tinggi Anda dapat mengukir nama Anda? Para jenius iblis dari berbagai ras itu telah terjebak di alam setengah sage selama bertahun-tahun. Setelah kesempatan yang diberikan oleh mata air surgawi embun surgawi, mereka pasti sudah menjadi orang bijak. Sekarang monumen tanda sage akan diaktifkan, itu pasti akan menarik mereka semua. Yang paling penting, mungkin ada vena roh di sana. Lihatlah pohon kasia lunar di dalam cincin roh abadi. Ini akan memakan waktu 300 tahun lagi untuk matang pada tingkat ini. Jika kita memiliki beberapa vena roh peringkat 1, itu bisa matang dalam 3 hingga 5 tahun. Kalimat terakhir menggoda Xiao Chen. Saat bertarung untuk Spirit Veins di luar, dia harus bersaing dengan martial sage tingkat Grandmaster, proposisi tanpa harapan. Jika monumen Sage Mark ini benar-benar memiliki Spirit Veins di dalamnya, dia sangat yakin akan mendapatkannya, selama dia hanya menghadapi martial sage dengan grade yang sama. Melihat Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, Ying Qiong sepertinya mengingat sesuatu. Dia berkata, kamu baru berada di alam Kunlun selama sekitar 2 tahun. Tidaklah aneh jika Anda belum pernah mendengar tentang monumen tanda sage. Petik 2. Xiao Chen membantahnya, dengan berkata, aku pernah mendengar sedikit tentang monumen tanda sage. Namun, apakah kamu tidak takut klanmu menemukanmu jika kamu memamerkan dirimu sendiri? Ying Qiong tersenyum dengan sedikit kekecewaan dan frustrasi. Konflik internal dari klan besar tidak semudah yang Anda bayangkan. Lain kali saya bertemu Ying Fan, kami bahkan mungkin tampak lebih dekat dari sebelumnya. Petik 2. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia telah mengisyaratkan bahwa dia ingin berpisah di sini. Mengingat kecerdasan gadis ini, dia harus mengerti bahwa dia tidak ingin terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Emosi yang saling bertentangan muncul di mata Ying Qiong. Namun, dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Ayo, pegunungan Kunlun melintasi domain mendalam. Saking panjangnya, kita tidak tahu persis berapa panjangnya. Tanpa saya yang memimpin, tidak peduli berapa banyak Anda bertanya, Anda tidak akan dapat tiba di tempat yang tepat dalam waktu setengah bulan. Petik 2. Jangan repot-repot bertanya padaku. Sudah bertahun-tahun, bagaimana saya bisa mengingat jalan? Selain itu, sebagian besar Raja Bela Diri tidak akan tahu di mana monumen tanda sage berada. Anda harus bepergian dengannya. Kata-kata polos Ao Jiao dari dalam cincin roh abadi benar-benar memadamkan harapan terakhir Xiao Chen. Pegunungan Kunlun membentang dari timur ke barat, mencakup seluruh domain mendalam. Selain dari puncak utama yang dikunjungi Xiao Chen sebelumnya, ada banyak lagi lainnya. Bahkan jika seseorang menghabiskan 10 tahun melakukannya, seseorang tidak akan bisa berjalan di sekitar semua puncak. Monumen Sage Mark akan seperti setetes air di danau. Xiao Chen agak beruntung, dia masih memiliki Ying Qiong untuk diikuti. Kalau tidak peduli berapa banyak dia bertanya tentang itu, dia akan berakhir berputar-putar, membuang banyak waktu. Tanda pisah. Di puncak gunung yang tak berujung, sebuah monumen batu yang menjulang berdiri tegak, menembus awan, di tengah dataran tinggi yang tampaknya biasa terletak di antara puncak gunung. Pegunungan dengan ketinggian bervariasi mengelilinginya. Namun, mereka semua setidaknya setinggi 5 km. Awan menyelimuti mereka, dan burung serta binatang memenuhi mereka. Banyak pembudidaya dari berbagai ras berhenti di puncak-puncak ini. Ini semua adalah orang bijak bela diri, bahkan ada beberapa yang bukan bijak bela diri kelas rendah. Orang-orang bijak bela diri tingkat rendah ini disembunyikan dan ditarik keluar. Mereka mungkin adalah martial sage generasi tua yang menganggur atau para tetua dari berbagai sekte dan klan. Tujuan utama mereka adalah untuk melihat seberapa banyak generasi muda telah tumbuh. Bagi generasi yang lebih tua ini, tingkat ketenaran tidak menjadi masalah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kepraktisan yang berbeda dari monumen tanda sage ini. Bisakah seseorang mengukir nama mereka di atasnya? Seberapa tinggi seseorang bisa mengukir nama mereka? Bisakah seseorang melampaui para ahli yang terkenal dalam sejarah, para ahli yang namanya telah diturunkan selama ratusan tahun? Tanda ini berfungsi sebagai bukti nyata dari bakat seseorang. Jika tidak, seseorang hanya akan menjadi jenius palsu, dan ketenaran seseorang, semuanya hanya kesia-siaan. Ini karena semua jenius terkenal dalam sejarah, sejak zaman kuno, telah meninggalkan nama mereka di monumen ini, sejarah telah membuktikan kejayaannya. Masalah para jenius ini, mirip dengan legenda, semakin menekankan keunikan monumen tanda sage ini, membuatnya semakin terkenal. Banyak pembudidaya berkumpul di kaki monumen tanda bijak ini. Hitungan kasar memberi setidaknya 3.000. Tanpa kecuali, mereka semua adalah sage bela diri kelas rendah. Ini semua adalah pembudidaya yang menunggu untuk mengukir nama mereka di monumen tanda sage.
Namun, kebanyakan dari mereka jelas berusia parubaya. Bahkan ada cukup banyak pria tua. Sangat sedikit yang masih muda. Namun, para ahli generasi yang lebih tua dan para pembudidaya yang datang untuk menonton semuanya fokus pada para pemuda. Perhatian mereka tidak lain karena para pemuda ini menjadi karakter utama dalam aktivasi monumen tanda Sage ini. Pria tua dan parubaya semuanya sekunder. Bahkan jika karakter sampingan ini tidak puas di hati mereka, mereka tidak dapat mengubah fakta ini. Mereka yang bisa menjadi petapa bela diri kelas rendah sebelum usia 30 tahun pastilah jenius iblis. Adegan seperti itu hanya akan muncul di zaman para jenius. Di usia normal, hanya satu dari pemuda ini yang tidak diragukan lagi akan menjadi putra surga yang sangat bangga memimpin zaman. Orang-orang ini tampak muda, tetapi mereka dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang dari kultivasi yang lebih tinggi, belum lagi orang bijak bela diri kelas rendah yang biasa ini. Bahkan orang bijak bela diri kelas medial tidak akan bisa melakukan apapun terhadap para pemuda ini dalam satu pertempuran. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bahkan mungkin jatuh dan menodai reputasi mereka. 100 meter di sekitar monumen batu, penghalang emas samar menghentikan orang mendekat. Bab 828, Raja Merak. Ketebalan dan energi penghalang terlihat melemah. Begitu penghalang itu menghilang, para bijak bela diri kelas rendah yang berkumpul dapat mulai mengukir nama mereka di monumen. Xiao Chen dan Ying Qiong sama-sama mengenakan jubah untuk menyembunyikan identitas mereka. Mereka bersembunyi di antara kerumunan dan melihat sekeliling. Ada sangat sedikit generasi muda di sini, hanya 4. Dari keempatnya, Xiao Chen hanya mengenali satu. Sepertinya Di Wuk, Wang Ken, Kong Yuan, dan yang lainnya belum tiba. Orang yang dikenali Xiao Chen adalah Yan Sisan, yang mengenakan pakaian hitam dan memegang pedang es surgawi di tangannya. Dia berdiri di sudut dengan ekspresi tegas saat dia menatap monumen Sage Mark. Yan Sisan telah menjadi setengah Sage selama bertahun-tahun. Tidak mengherankan bahwa dia telah maju ke Martial Sage dengan kesempatan dari Heavenly Dew Divine Spring. Dengan beberapa perkenalan dari Ying Qiong, Xiao Chen mengetahui siapa keempat orang itu. Mereka semua jenius dari ras lain. Kekuatan di belakang mereka mirip dengan klan bangsawan berdaulat umat manusia. Xiao Chen memperhatikan seorang pria bersenjata. Jika dia tidak salah, orang ini menjadi Martial Sage melalui body tempering. Orang ini adalah seorang pembudidaya ras mayat bernama Kuido. Menurut Ying Qiong, dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk maju ke Martial Sage. Nenek moyang Kuido adalah penguasa tangan besi yang terkenal dari domain mendalam, karakter legendaris yang mengandalkan tubuh fisiknya untuk berkultivasi sampai kaisar bela diri berdaulat. Namun, dia telah meninggalkan istana Dewa Mayat sejak lama dan berakar di domain mendalam bersama dengan klannya. Adapun yang lain, mereka tidak meninggalkan kesan mendalam pada Xiao Chen. Tentu saja, bukan berarti mereka tidak kuat. Mereka hanya tidak memiliki ciri khas yang membuat mereka berkesan baginya. Bagi orang-orang ini untuk maju ke Martial Sage sebelum usia 30, mereka semua adalah karakter utama. Keturunan Raja Merak, Kong Yuan, ada di sini, kata Ying Qiong tiba-tiba. Orang yang bersamanya tampaknya adalah keturunan Raja Rubah Roh, Yuan Shu. Xiao Chen menoleh dan melihat seorang pria tampan berbaju biru di samping Kong Yuan. Penampilan pria itu memiliki keanggunan unik dari Silver Moon Spirit Foxes. Orang ini bahkan lebih tampan dari Xuan Yu, yang pernah ditemui Xiao Chen. Namun, dia memiliki garis keturunan penguasa, yang mencairkan aura lembut dari ras rubah roh bulan perak dan membuatnya terlihat lebih menawan. Saya mendengar bahwa dia lebih kuat dari Kong Yuan. Ketika musim semi surgawi Dew Divine dibuka, dia kebetulan berada pada titik penting dalam terobosannya ke ekor kelima, jadi dia tidak bisa terburu-buru tepat waktu, bisik Ying Qiong kepada Xiao Chen. Dari 5 ras utama, ras Vian adalah yang paling banyak tetapi juga yang terlemah, karena mereka hanya memiliki 2 kaisar bela diri berdaulat yang dikenal, Raja Merak dan Raja Rubah Roh. Ketika 2 keturunan kaisar bela diri berdaulat tiba, semua bijak bela diri ras iblis mengikuti jejak mereka dan berdiri di belakang mereka. Raja Rubah Roh dan Raja Merak sangat dihormati di domain Vian. Secara alami, keturunan mereka juga dihormati. Semua orang di ras mereka menaruh harapan mereka pada mereka, mengandalkan mereka untuk membawa kemuliaan ke Vian Rache dengan mengukir nama mereka di tempat yang tinggi. Suara mendesing, angin dingin bertiup di atas. 8 roh halus yang membawa tandu putih turun. Ini akan menjadi pemuda teratas dari Ghost Rache. King Cheng, gadis Ghost Rache yang pernah menakuti Xiao Chen, berjalan keluar dari tandu. Kemudian, 3 pemuda lain mengikutinya keluar. Setelah beberapa pemikiran,
Xiao Chen menyimpulkan bahwa King Cheng pasti telah memberikan dorongan kepada para jenius iblis dari generasi muda ras hantu. Meskipun Ghost Rache sedikit jumlahnya, 4 orang muncul. Di satu sisi, kehadiran ini menunjukkan seberapa kuat Ghost Rache dibandingkan dengan Vian Rache. Para bijak bela diri kelas rendah dari ras hantu di sini semua berkumpul di belakang keempat orang ini dan mengobrol satu sama lain dalam bisikan. Ini tidak semua, jenius iblis dari generasi muda terus berdatangan, satu demi satu. Sesaat kemudian, generasi muda ras mayat dan ras manusia tiba pada waktu yang hampir bersamaan. Dari perlombaan mayat, Xiao Chen hanya mengenali Wang Ken, yang dia lawan sebelumnya. Dia tidak tahu yang lainnya, meskipun dia pernah melihat mereka sekali di mata air surgawi Dew Divine. Mereka yang berada di sisi manusia semuanya akrab dengannya. Seperti yang diharapkan, 3 Sion Suci telah menggunakan kesempatan dari mata air surgawi Dew Divine untuk menerobos kemacetan yang telah menghalangi mereka selama bertahun-tahun, maju ke Martial Sage. Selain dari ketiganya, ada anggota dari 7 raksasa asli, 3 yang berendam di mata air Dewa Surgawi, Bai Wuxue, An Jiangxi, dan Sui Lingling. Mereka juga mengandalkan kesempatan dari mata air surgawi Dew Divine untuk maju ke Martial Sage. Xiao Chen menghela nafas lega. Jika bukan karena Breaking Sage Pill, yang memungkinkan dia untuk maju ke Martial Sage lebih awal, kelompok orang ini akan melampaui dia. Bagaimanapun, dia telah menjadi setengah Sage selama kurang dari setahun. Dibandingkan dengan An Jiangxi dan yang lainnya, yang semuanya tetap berada di setengah Sage selama setidaknya 4 tahun, dia memiliki akumulasi dan pengalaman yang jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak berada dalam posisi untuk mengandalkan mata air surgawi Dew Divine, yang meningkatkan bakat dan kemampuan pemahamannya, untuk menerobos kemacetan. Jika dia memiliki 1 tahun lagi, dia akan mampu menembus Martial Sage tanpa pil Sage Breaking, tidak kalah dengan kelompok orang ini. Namun, saat itu, sudah terlambat. Monumen tanda Sage akan aktif kembali hanya 10 tahun kemudian. Huci, sebuah cahaya kemasan melintas. Diwuk dan gadis berambut putih itu memimpin 13 orang bijak bela diri kelas rendah dari ras dewa turun ke tempat kejadian. Cahaya yang berkedip-kedip menarik pandangan semua orang. Para pembudidaya ras dewa yang tersisa semuanya mengungkapkan ekspresi yang kuat saat mereka dengan cepat berkumpul di belakang Diwuk dan para jenius iblis ras dewa lainnya. Xiao Chen merasa heran, ras dewa benar-benar sangat kuat. Diwuk dan gadis berambut putih itu telah lama menjadi Sage bela diri dan sekarang menjadi Sage bela diri kelas rendah. Selain dari 2 orang ini, 13 orang lainnya yang berendam di mata air surgawi Dew Divine sekarang semuanya adalah orang bijak bela diri juga. Lebih jauh lagi, ras dewa jelas memiliki lebih banyak orang daripada ras lainnya. Aneh, bukankah dikatakan bahwa keturunan dari Kaisar Azure ras manusia muncul? Kenapa aku tidak melihatnya? Apakah dia belum menjadi Martial Sage? Beberapa orang mulai bergumam ragu ketika mereka gagal melihat Xiao Chen, meskipun penghalang emas sebelum monumen tanda Sage melemah dan semua jenius iblis telah berkumpul. Secara alami, Xiao Chen, yang tidak menonjolkan diri dalam kelompok manusia, tidak mendengar diskusi ini terjadi di puncak sekitarnya. Pada jarak seperti itu, dia perlu mengirimkan sense spiritualnya sebelum dia bisa mendengarnya. Dia mengenakan jubah terutama karena dia ingin menghindari masalah. Dia tidak ingin ketiga klan bangsawan berdaulat mengetahui gerakannya. Adapun apa yang dipikirkan Ying Qiong, dia tidak tahu dan tidak bisa diganggu untuk memikirkannya. Namun, Xiao Chen mendengarkan dengan ama diskusi para Sage bela diri di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang monumen tanda Sage. Selama para pembudidaya berada dalam jarak 100 meter dari monumen tanda Sage, mereka akan merasakan tekanan kuat, yang datang dari kekuatan misterius di dalam monumen batu. Tekanan ini bukanlah tekanan umum. Tidak hanya akan mempengaruhi kondisi mental seorang kultivator, tetapi juga membatasi penerbangan. Semakin tinggi terbang, semakin banyak tekanan yang akan dirasakan seseorang. Semakin tinggi yang mengukir namanya, semakin menonjol. Namun, seseorang mungkin juga gagal mengukir nama pada ketinggian yang bisa mereka capai. Menuliskan nama seseorang juga tidak sederhana. Ketika monumen tanda Sage diaktifkan di masa lalu, banyak orang ambisius ingin mengukir nama mereka setinggi mungkin. Jadi mereka membabi buta terbang setinggi yang mereka bisa. Namun, ketika orang-orang ini mengukir nama mereka, mereka tidak dapat menahan tekanan. Sebelum mereka selesai, mereka ditolak dan kehilangan kesempatan untuk meninggalkan nama mereka. Selain itu, nama yang terukir di monumen batu itu tidak serta-merta bertahan selamanya. Jika seorang kultivator tidak menjadi kaisar bela diri,
nama di monumen tanda Sage akan hilang setelah 1000 tahun. Jika seseorang berhasil menjadi kaisar bela diri, nama yang diukir akan berubah menjadi ungu, menghilang hanya setelah 5000 tahun. Hanya ketika seseorang menjadi kaisar bela diri yang berdaulat, namanya akan berubah menjadi emas dan bertahan selamanya, tidak akan pernah hilang. Di bawah tenda, Xiao Chen menatap monumen batu yang tidak jelas yang terhalang oleh penghalang, ekspresi ketertarikan di matanya. Monumen batu itu tingginya sedikit lebih dari 3 km. Jika tidak didirikan di dataran tinggi ini, ketinggiannya akan terlihat sangat biasa di antara banyak puncak pegunungan Kunlun. Namun, monumen batu ini mencatat semua ahli terkenal dari zaman bela diri. Satu monumen batu untuk seluruh alam Kunlun. Tepat pada saat ini, penghalang itu menghilang. Monumen tanda Sage yang tingginya sedikit lebih dari 3 km mengungkapkan wajah aslinya. Dari tempat para pembudidaya berdiri, mereka bisa melihat nama-nama di atasnya dengan jelas. Yang paling menarik perhatian adalah nama-nama emas yang tinggi. Nama-nama ini berkilauan di bawah sinar matahari. Setiap nama adalah legenda. Ketika para pembudidaya melihat nama emas milik ras mereka, tidak peduli siapa itu, mereka merasakan antisipasi, penghormatan, rasa hormat, dan kebanggaan. Nama-nama emas ini juga menarik pandangan pertama Xiao Chen. Namun, pandangan keduanya beralih ke bagian bawah prasasti. Dibandingkan dengan nama-nama emas di atas, nama-nama di bawah ini sama sekali tidak menonjol. Nama-nama ini jauh lebih berantakan, setidaknya beberapa ratus kali lebih berantakan. Mereka seperti dasar piramida. Saat tatapan seseorang naik, kekacauan berkurang. Pada ketinggian 1 km, setiap baris hanya memiliki paling banyak 10 nama. Bagian tengah dari prasasti selebar lebih dari 1 meter itu tampak sangat jarang tertulis. Ketinggian 1 km ini adalah titik pemisahan. Hanya setelah titik ini orang akan mulai melihat beberapa nama ungu. Pada 2 km adalah titik pemisahan lain. Sejak saat itu, sebagian besar nama beragi ungu dengan nama emas sesekali. Lampu emas berkedip, bahkan di antara nama-nama ungu, cahaya keemasan menonjol dengan sangat jelas. Ketika muncul, orang akan langsung menyadarinya, melupakan nama-nama di sekitarnya. Xiao Chen terus mengangkat pandangannya. Kemudian, dia memperbaikinya di ketinggian 3 km, di mana hanya ada 2 nama. Salah satunya adalah milik Kaisar Guntur dan yang lainnya, milik Kaisar Azure. Masih ada 300 meter lagi di atas titik ini, ke puncak prasasti. Namun, 100 meter di atas nama Kaisar Azure itu kosong. Tidak ada nama yang muncul di sana. Namun, melewati 100 meter ini ada sejumlah besar nama berkilauan yang padat. Setiap baris memiliki setidaknya 20 nama, sama padatnya dengan baris paling bawah dari prasasti. Seseorang yang memahami sejarah alam Kunlun dan zaman bela diri tidak akan menganggap pemandangan ini aneh. Prasasti itu mewakili seluruh alam Kunlun. Tidak ada kebohongan dalam hal ini. Nama-nama padat 100 meter di atas Kaisar Azure mewakili puncak era kuno, ketika ada kaisar sebanyak awan, ketika Sage memenuhi jalan-jalan. Itu adalah periode gemilang yang penuh dengan kaisar bela diri berdaulat. Bab 829, Dewa Bela Diri Legendaris. Ruang kosong 100 meter mewakili melemahnya berbagai ras setelah perang kaisar di medan perang Savage. Setiap ras mengalami penurunan tajam, dan puncak kultivasi bela diri tidak pernah kembali. Hanya 10.000 tahun yang lalu orang yang kemudian dinobatkan sebagai kaisar bela diri berdaulat terkuat sejak era kuno muncul. Baru kemudian ruang kosong di ketinggian 3 km itu diberi nama. Dibandingkan dengan orang-orang dari era kuno, orang-orang dari era saat ini masih jauh lebih lemah. Itu adalah zaman keemasan. Nama-nama legenda itu adalah nama yang bahkan Kaisar Azure tidak bisa dekati. Namun, prestise Kaisar Azure dan Kaisar Guntur melampaui Kaisar bela diri berdaulat dari lebih dari 10.000 tahun yang lalu. 100 meter di bawah kedua nama itu juga kosong, tidak ada nama sama sekali. Hanya 100 meter lebih rendah ada beberapa nama ungu atau emas yang langka. Dibandingkan dengan Kaisar Azure, nama emas Kaisar Guntur jelas lebih redup. Nama Kaisar Azure seterang bintang. Namun, nama Kaisar Guntur hanyalah emas biasa. Setelah melihat begitu banyak nama, Xiao Chen menduga bahwa pancaran nama itu ada hubungannya dengan kekuatan orang itu. Kaisar Guntur telah meninggal secara misterius, segera setelah dia maju ke Kaisar bela diri berdaulat. Secara alami, kekuatan Kaisar Guntur tidak sebanding dengan Kaisar Azure di puncaknya. Melihat dua nama bersebelahan, Xiao Chen mengasihani Kaisar Guntur. Jika bukan karena nasib buruk, Kaisar Guntur mungkin adalah Kaisar Azure kedua hari ini.
Barisan kata-kata emas yang penuh sesak menutupi sekitar 100 meter menuju puncak monumen tanda Sage. Namun, pada ketinggian 100 meter paling atas, tidak ada yang bisa melihat satu nama pun. Semua orang hanya bisa melihat bekas luka yang samar. Siapa yang meninggalkan bekas luka ini dan kapan ditinggalkan? Kemana orang-orang ini pergi? Di mana mereka sekarang? Ini selalu menjadi misteri alam Kunlun. Beberapa orang menduga bahwa orang yang meninggalkan bekas di atas monumen tanda Sage menjadi dewa bela diri yang legendaris. Namun, tidak ada yang pernah melihat dewa bela diri di dunia ini. Legenda tentang dewa bela diri sebagian besar adalah catatan di dokumen. Sebagian besar dokumen ini tidak dapat diverifikasi. Bagi semua pembudidaya, dewa bela diri hanyalah legenda ilusi. Kejutan yang diberikan oleh monumen tanda Sage kepada orang banyak bertahan untuk waktu yang lama. Setelah seseorang selesai melihat prasasti, sepertinya mereka telah mengalami seluruh sejarah zaman bela diri. Hanya lama kemudian seseorang memulihkan akalnya. Orang itu dengan lembut melompat dan tiba di depan prasasti untuk mencoba mengukir namanya. Selama seseorang pasti mendapat tempat, tentu saja semakin tinggi namanya, semakin baik. Setiap orang memiliki kesombongan dan daya saing. Banyak orang melompat untuk mencoba. Segera, seseorang melewati titik 1 kilometer. Nama-nama muncul di ketinggian yang semakin tinggi. Namun, tidak ada yang berhasil melewati ambang 2 kilometer bahkan setelah waktu yang lama. Beberapa pembudidaya setengah baya mencoba tetapi akhirnya gagal. Mereka memuntahkan darah ketika mereka mendarat di tanah, bahkan kehilangan hak mereka untuk memasuki monumen tanda Sage. Sesosok melintas dan mendarat di bawah monumen tanda Sage. Ketika semua orang melihat penampilan orang ini, para pembudidaya yang mempersiapkan upaya mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatapnya. Cucu Raja Merak, Kong Yuan, akan bergerak. Sepertinya dia akan menjadi yang pertama memecahkan rekor 2 km hari ini. Semua orang yang melintasi 2 km menjadi kaisar bela diri. Orang ini direndam dalam mata air surgawi Dew Divine dan pasti akan menjadi kaisar bela diri dalam 100 tahun. 2 km seharusnya tidak sulit baginya. Petik 2. Aku ingin tahu, seberapa tinggi dia bisa pergi lebih dari 2 km. Saat itu, Raja Merak tampaknya telah meninggalkan namanya di ketinggian 2,5 km. Petik 2. Semakin tinggi seseorang terbang, semakin banyak tekanan yang dirasakannya. Untuk setiap kemajuan 10 meter setelah 2 km, tekanannya akan berlipat ganda. Selanjutnya, seseorang harus tetap di udara saat mereka mengukir nama mereka. Ini sulit bagi siapapun. Sulit untuk mengatakan seberapa tinggi dia bisa mencapai. Sebagai generasi muda pertama yang bergerak, Kong Yuan mendapat perhatian tidak hanya dari para pembudidaya di sekitar tetapi juga para pembudidaya yang menonton dari puncak sekitarnya. Hu Qi, Kong Yuan tidak ragu-ragu. Dia mendorong tanah dan melayang ke udara. Dia tidak merasakan tekanan apapun untuk kilometer pertama. Setelah kilometer pertama, ekspresinya berubah serius, dan kecepatannya terlihat menurun. Dengan 1,5 kilometer, alis Kong Yuan terjalin erat. Terbukti, tekanannya sudah cukup besar. Bagaimanapun, ini adalah Kong Yuan. Dia tidak mengecewakan orang banyak tetapi melewati ambang 2 kilometer. Banyak pembudidaya dari Vien Rache semuanya mengungkapkan senyum. Namun, Kong Yuan tidak menunjukkan niat untuk berhenti, terus terbang lebih tinggi. Sekarang, wajahnya tampak mengerut saat dia mengatupkan giginya erat-erat. Keringat menutupi dahi Kong Yuan. Setiap peningkatan 10 meter menjadi sangat sulit. Semua pembudidaya ras Vien tidak bisa menahan keringat, mulai merasa gugup untuknya. Ketika Kong Yuan akhirnya mencapai ketinggian 2,5 kilometer, dia melihat nama yang dikenalnya. Itu adalah nama kakeknya, salah satu dari 2 kaisar bela diri berdaulat dari domain Vien. Dia sedikit mengendurkan ekspresinya, menunjukkan senyuman. Dia berhenti di udara, dan pedang pendek muncul di tangannya. Kemudian, dia mengukir namanya di samping Raja Merak, goresan demi goresan. Fragmen batu terbang keluar dan cahaya bersinar. Para pembudidaya ras Vien bersorak dengan gemuruh. Ketika Kong Yuan menyelesaikan pukulan terakhir, seberkas cahaya menembus tubuhnya, membebaskannya dari semua tekanan yang dideritanya. Saat para pembudidaya ras Vien memandang, menyaksikan Kong Yuan dengan mata penuh pemujaan pahlawan, dia perlahan mendarat di tanah. Tanpa diduga, saat dia bergerak, dia berhasil peringkat bersama dengan Raja Merak. Generasi muda saat ini benar-benar luar biasa. Kong Yuan, generasi muda pertama yang bergerak, berhasil mencapai ketinggian seperti itu. Ini tidak hanya membuat semua pembudidaya ras Vien bersukacita, tetapi yang lain juga menjadi bersemangat. Omong kosong apa?
Orang yang berbicara adalah pemarah tubuh yang Xiao Chen berikan perhatian khusus sebelumnya, keturunan penguasa tangan besi, Kuido. Kong Yuan telah mencapai ketinggian seperti itu, namun seseorang memandang rendah dirinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menuntut dengan marah, Kuido, berhenti membual dan meludahkan mulutmu. Jika Anda punya nyali, pergi dan lewati saya sekarang. Petik 2. Kuido memamerkan otot-otot yang menonjol di lengannya yang telanjang, memperlihatkan lekuk tubuh yang sempurna. Saat dia melihat nama-nama di monumen tanda Sage, dia berkata, sekarang adalah zaman para jenius. Jika seseorang menggunakan standar lama untuk mengevaluasi dirinya sendiri, ia hanya akan meremehkan dirinya sendiri. Kong Yuan tersenyum dan membalas, apa gunanya mengatakan begitu banyak? Seperti yang saya katakan, jika Anda punya nyali, maka pergi dan lewati saya sekarang. Petik 2. Penguasa tangan besi dan Raja Merak keduanya adalah kaisar bela diri berdaulat yang terkenal di zaman sekarang. Mereka sangat kuat, dan mereka mendominasi kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, bentrokan antara keturunan mereka segera menarik perhatian banyak orang. Kuido berkata dengan tenang, kamu tidak perlu menyebutkannya. Saya akan pergi dan mencobanya sendiri. Petik 2. Dia melompat ke depan dan tiba di depan monumen tanda Sage. Kemudian, dia menginjak tanah dan melesat ke udara. Kuido melesat seperti anak panah. Dengan mengandalkan daya ledak tubuh fisiknya yang kuat, ia langsung melewati ketinggian 1 kilometer. Dia terus terbang sampai ketinggian 2 kilometer, di mana dia melambat. Senyum dingin muncul di wajah Kong Yuan. Ujian yang sebenarnya dimulai sekarang. Kekuatan ledakan pemarah tubuh mungkin kuat, tetapi pada akhirnya, ini adalah pertempuran gesekan. Begitu kekuatan ledakan Kuido habis, tekanan tak berbentuk yang datang dari monumen tanda Sage mungkin akan menekannya secara instan. Namun, sebelum senyum di wajah Kong Yuan muncul, Kuido terlempar dari udara dan melonjak sekali lagi, naik lagi 550 meter sekaligus. Kuido melampaui Kong Yuan sejauh 50 meter. Dia menggunakan tangannya sebagai pisau untuk menggoreskan tangannya dengan cepat. Ketika dia selesai mengukir pukulan terakhir, tubuhnya bergetar, dan kemudian dia mendarat dengan kuat di tanah. Melihat nama 50 meter di atasnya di monumen tanda Sage, Kong Yuan memucat tak percaya. Banyak bijak bela diri generasi yang lebih tua di puncak gunung di sekitarnya, yang datang untuk menyaksikan kegembiraan, semuanya menjadi bersemangat. Ungkapan, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya, terlintas di benak mereka semua. Setelah ini, berbagai jenius generasi muda mulai memecahkan berbagai rekor generasi tua. Orang-orang terus mengukir nama mereka antara ketinggian 2.500 meter hingga 2.900 meter. Dalam aktivasi monumen tanda Sage sebelumnya, mereka yang dapat mengukir nama mereka di atas 2 km sangat dihormati dan disebut jenius mutlak. Namun, pemandangan saat ini adalah pembuka mata. Beberapa orang mempertahankan profil rendah. Namun demikian, ketika tiba saatnya untuk meninggalkan nama mereka, mereka mengejutkan semua orang. Mata Xiao Chen tidak diam di bawah kap. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dia memperhatikan para ahli tersembunyi dari berbagai ras. Meninggalkan nama seseorang bukanlah tujuannya. Tujuan sebenarnya adalah mendapatkan segala macam harta dan vena roh setelah memasuki monumen tanda Sage. Setelah mengamati sebentar, Xiao Chen menemukan beberapa rahasia. Dia melihat seorang pria dengan tanda di dahinya di dekat 4 orang dari Kors Rache. Orang ini tetap diam, tetapi Wang Ken tampak sangat sopan dan rendah hati dengannya. Kadang-kadang, Wang Ken akan menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu padanya. Tanda di dahi orang ini tampak seperti bunga yang sangat aneh. Xiao Chen berpikir itu mirip dengan bunga roh berangkat yang legendaris. Namun, dia tidak mengingatnya dengan baik dan tidak bisa memastikannya. Ada gadis bernama Qing Cheng dari Ghost Rache. Xiao Chen sudah lama memperhatikannya. Setelah dia maju ke Martial Sage, dia menemukan dia bahkan lebih tak terduga. Kong Yuan dari Vian Rache mungkin memiliki ketinggian yang terlampaui berulang kali. Namun, Xiao Chen, yang telah melihatnya bergerak sebelumnya, tidak merasa bahwa Kong Yuan lebih lemah dari yang lain. Hari itu, serangan telapak tangan biasa Kong Yuan telah memblokir kombinasi teknik bela diri dari 13 ahli ras dewa. Itu telah membuat kesan mendalam pada Xiao Chen. Namun, orang yang lebih menarik perhatian Xiao Chen adalah pria tampan namun cantik di samping Kong Yuan, keturunan dari Raja Rubah Roh, Yuan Shu. Para pembudidaya ras dewa akan bergerak. Tepat pada saat ini, tangisan menyelap pikiran Xiao Chen. Dia menoleh dan melihat bahwa 13 pembudidaya ras dewa berambut putih semuanya telah tiba di bawah monumen tanda Sage. Suara mendesing, cahaya meledak,
dan 13 orang menyerbu bersama. Saat semua orang menyaksikan, mereka dengan cepat melampaui 2,5 kilometer. Teriakan terkejut terdengar. Prestasi ini mengejutkan orang-orang yang hadir. Setengah dari orang yang bisa meninggalkan nama mereka di atas 2,5 kilometer menjadi kaisar bela diri berdaulat. Apakah ini berarti bahwa ras dewa akan memiliki setidaknya 6 kaisar bela diri berdaulat di masa depan? Fragmen batu terbang keluar. Ke-13 orang ini telah terbang ke ketinggian 2.900 meter sebelum mereka berhenti. Kemudian, mereka melepaskan cahaya keemasan dari jari-jari mereka dan mulai mengukir nama mereka. 2.900 meter. Sejak Kaisar Guntur, tidak ada yang berhasil mengukir nama mereka di sana selama beberapa ribu tahun. Saya mendengar bahwa ke-13 orang ini maju ke Marsial Sage bersama. Dewa tertinggi Sovereign menganugerahkan gelar penjaga cahaya kepada mereka. Di gereja 1000 dewa, gelar penjaga adalah yang kedua setelah sesepuh pelindung. Ini menunjukkan bahwa ke-13 orang ini jelas bukan orang biasa. Mengingat hanya ke-13 ini yang sudah sangat kuat, seberapa kuat sebenarnya putra dewa, Diwuk, dan putri dewa, Tian Yuxi. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Rekan Xianwu Chapter 830 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 21 Mei tahun 2022 LEAVEACOMMENT. Previous. Semua chapter. Next. A+ Dark Mode of perbaikan kata. Bab 830, meninggal selama bertahun-tahun. 13 pembudidaya ras dewa bergerak, dan suasana pemandangan segera menjadi sangat bersemangat. Seruan terkejut bergema tanpa henti, diskusi berlanjut tanpa jeda di sekitar puncak gunung. Ekspresi dari ras lain semua berubah tak sedap dipandang. Sejak ras dewa tiba, itu telah memendam ambisi untuk memerintah seluruh alam Kunlun. Sekarang ras dewa siap untuk kembali ke puncaknya, mengingat kekuatannya, itu akan menekan ras lain. Suara mendesing. Mungkin karena mereka merasa tidak yakin, Yan Sisan dari ras manusia, Yuan Su dari ras iblis, King Cheng dari ras hantu, dan pria misterius dari ras mayat dengan tanda di dahinya semuanya bergerak ketika mereka melihat para pembudidaya ras dewa bertindak begitu, dengan sombong. Di sisi istana dewa bela diri, yang terkuat dari kelompok itu, 3 keturunan suci, juga tidak tahan dengan tampilan ini, jadi mereka juga bergerak. Orang-orang ini mewakili yang terkuat dari generasi muda dari setiap ras. Mereka semua adalah jenius iblis di antara para jenius iblis. Mereka semua adalah talenta yang luar biasa. Mereka adalah bintang yang terang dan bersinar. Nama-nama ini akan menjadi legenda setiap ras. Namun, hanya monumen tanda sage ini yang dapat membuat bintang yang bersinar seperti itu bekerja sama. Para pembudidaya dari berbagai ras di puncak sekitarnya semua menahan napas. Mereka semua mengantisipasi 7 orang ini bekerja sama, berharap ke-7 orang itu akan berhasil memulihkan tempat yang hilang. 2000 meter, 2500 meter, 2800 meter, 2.900 meter, 2.950 meter, 7 orang tidak mengecewakan orang banyak, berhasil melampaui 13 penjaga ras dewa. Saat pecahan batu terbang keluar, sinar matahari menyinari 7 wajah yang menarik ini. Adegan itu membuatnya seolah-olah apa yang mereka ukir bukanlah nama tetapi segmen sejarah. Setelah 1000 tahun, ketika semua nama ini menjadi emas, cerita ini menjadi legenda, kemudian mitos diceritakan oleh generasi berikutnya. 7 ahli mendarat dan kembali ke tanah ras masing-masing. Sorak-sorai bergema di pegunungan seperti guntur. Ketika Diwuk melihat pemandangan ini, cahaya di matanya berkedip. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bertanya, Tian Yuxi, menurutmu seberapa tinggi aku bisa pergi? Gadis ras dewa berambut putih, Tian Yuxi, menatap area tertinggi dari monumen tanda sage, bagian dengan tanda yang tidak dapat dipahami. Dia tidak menjawab, tetap diam. Salah satu dari 13 penjaga di samping mereka menjawab dengan cepat, Putra Dewa, bakatmu luar biasa. Anda pasti akan menyebarkan cahaya dan kemuliaan ras dewa ke seluruh alam Kunlun. Anda setidaknya akan peringkat bersama dengan Iblis Azure itu. Petik 2. Betul sekali. Saat itu, Iblis Azure itu menekan ras dewa kita selama lebih dari 1000 tahun. Putra Surgawi pasti akan dapat setidaknya mendapatkan peringkat yang sama dengannya, memimpin ras dewa kembali ke puncak kita. Petik 2. Saat itu, ketika ras dewa berada di puncak keangkuhan mereka, Kaisar Azure secara pribadi membunuh jalannya ke ras dewa. Dia membantai sejumlah besar ahli mereka dan bahkan membunuh 4 atau 5 penguasa dewa mereka. Hanya dengan kekuatan 1 orang, Kaisar Azure menarik perlombaan dewa turun dari puncaknya. Setelah itu, ia menemukan seni nada naga,
yang memungkinkan gerbang naga menekan ras dewa selama ribuan tahun. Prestasi ini menghasilkan ras dewa yang menjuluki Kaisar Azure, Iblis Biru. Namun, kekuatannya tidak dapat disangkal. Bahkan musuhnya, ras dewa, harus mengakuinya. Peringkat bersama dengan Azure Devil bukanlah penghinaan bagi mereka tetapi kemuliaan besar. Ke-13 penjaga semuanya percaya akan hal ini. Diwuk memusatkan pandangannya dan melihat nama emas di monumen tanda sage milik Kaisar Azure. Dia berkata, sudah waktunya bagi saya untuk menulis ulang legenda Kaisar Azure dari 10.000 tahun yang lalu. Seberkas cahaya melesat, Diwuk melonjak ke udara. Setelah 7 ahli memperoleh hasil yang luar biasa, dia akhirnya bergerak. Sinar cahaya keemasan terbang ke udara. Setelah melewati ketinggian 2 km, kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Itu hanya melambat ketika mendekati ketinggian 2,5 km. Cahaya menghilang, mengungkapkan sosok di dalamnya. Diwuk perlahan melonjak lebih tinggi karena banyak pembudidaya mengawasinya dengan gugup. Setelah mencapai 2.800 meter, ia terus mendaki hingga 2.900 meter dan masih lebih tinggi lagi. Kemudian dia tiba di 2.950 meter. Ketika Diwuk melihat nama-nama pembudidaya dari berbagai ras, dia tersenyum tipis, berhenti sejenak. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Diwuk tidak bisa maju lebih jauh, rambut putihnya berubah menjadi keemasan, memancarkan cahaya. Dia meraung dan dengan cepat menyerang lebih tinggi. Hanya dari kekuatan ledakan itu, sepertinya dia akan menyerang melebihi ambang batas 3 km. Namun, ketika ia mencapai 3 km, sosoknya terhenti. Sepertinya dia menderita tekanan kuat yang mengancam akan menjatuhkannya. Diwuk berhenti berpikir untuk melewati ambang batas 3 km. Kemudian, dia mulai mengukir namanya dengan cepat di samping nama Kaisar Guntur Sangmu, menuliskan namanya satu persatu. Peringkat bersama dengan Kaisar Azure pada ketinggian 3 km. Akhirnya, setelah 5.000 tahun, orang lain mencapai ketinggian ini. Kelompok besar pembudidaya ras dewa bersorak penuh semangat. Akhirnya, ras dewa memiliki seseorang yang bisa menyamai iblis Azure yang menghantui mimpi mereka. 13 penjaga ras dewa masing-masing mengirimkan cahaya surgawi dan membentuk jembatan warna-warni di udara yang memanjang ke kaki Diwuk. Diwuk berdiri di jembatan warna-warni dan melihat ke bawah. Tatapannya bergeser sampai mendarat di kelompok ras manusia. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Maaf, kalian semua tidak dapat melanjutkan legenda Kaisar Azure. Jadi Diwuk ini akan menggantikanmu." Dengan nada lamban dan kata-kata arogan yang tak tertahankan, Diwuk ingin memanfaatkan keuntungan ini untuk menanam benih ketak terlawanannya di hati semua jenius iblis. Haha, Diwuk, bukan giliranmu untuk mengatakan hal seperti itu. Siapa itu? Siapa yang berani membantah Diwuk setelah dia peringkat bersama dengan Kaisar Azure? Para pembudidaya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, mencoba menemukan sumber suara. Mereka hanya melihat seorang kultivator terbungkus jubah hitam berjalan keluar dari kelompok ras manusia. Secara alami, ini adalah Xiao Chen. Dia datang ke monumen tanda sage untuk mendapatkan harta karun di prasasti dan, pada saat yang sama, melihat siapa elit sebenarnya dari berbagai ras. Xiao Chen tidak peduli siapa yang berhasil peringkat tinggi atau rendah. Dahulu kala, Kaisar Guntur menempatkan namanya di sebelah Kaisar Azure. Namun, jadi apa itu? Bahkan hari ini, jelas siapa yang lebih cerah namanya. Ketinggian di mana seseorang mengukir nama mereka hanyalah simbolis. Bagi para kultivator, menuliskan nama seseorang hanya memiliki satu kegunaan praktis, yaitu untuk masuk ke monumen tanda sage. Meskipun semua jenius berbeda bersaing di ketinggian ini, pendapat Xiao Chen tentang hal itu tidak berubah, dia tidak akan mengejar reputasi kosong ini. Dia tidak peduli dengan ketenaran sementara ini. Apakah nama seseorang tetap ada di sana setelah 10.000 tahun, yang namanya bersinar lebih terang, ini secara alami akan dievaluasi oleh generasi terakhir. Namun, Diwuk ini seharusnya tidak mengatakan apa yang dia miliki. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang meneruskan legenda Kaisar Azure? Ada beberapa hal yang harus dibicarakan Xiao Chen. Tidak ada yang bisa melihat wajah Xiao Chen di balik tudung. Semua orang mencoba menebak siapa dia. Putra surgawi kita sedang berbicara. Siapa kamu untuk mengganggunya? Petik 2. Mampu peringkat bersama dengan Kaisar Azure adalah hal yang mulia bagi Diwuk. Namun, seseorang yang tidak dikenal benar-benar mengejeknya. Dua orang dari ras dewa segera menyerang Xiao Chen. Semua pembudidaya di sini adalah sage bela diri kelas rendah. Kedua pembudidaya ras dewa yang melompat keluar tampak seperti pria parubaya. Kedua pembudidaya ras dewa setengah baya ini telah mencapai sage marsial kelas rendah tingkat menengah.
Mereka berdua menggunakan teknik bela diri energi mental ras dewa mereka, mengirim mereka ke lautan kesadaran Xiao Chen. Dalam sekejap mata, keduanya menyerang Xiao Chen. Asal energi mental mereka berubah menjadi dewa ganas dan memasuki lautan kesadarannya, mencoba melakukan segala macam kekacauan. Jika Xiao Chen tidak dapat dengan cepat menghilangkan energi mental yang dikirim oleh kedua orang ini, mereka akan dapat melemparkan satu pukulan masing-masing dan melukainya dengan parah di tempat. Tubuh fisik pembudidaya ras dewa dan intisari tidak lebih lemah dari pembudidaya manusia. Memiliki energi mental yang kuat hanyalah kemampuan bawaan dari ras dewa. Xiao Chen tersenyum dingin. Dengan mengirimkan energi mental tirani seperti itu ke lautan kesadarannya, kedua orang ini dengan jelas berpikir untuk mengubahnya menjadi idiot, melumpuhkannya seperti itu. Namun, bagaimana lautan kesadarannya bisa begitu mudah disusupi? Dua dewa ganas memasuki lautan kesadaran Xiao Chen. Sebelum mereka bisa mengambil tindakan, jimat ungu mengambang melintas dengan cahaya ungu dan segera memotong dua dewa ganas menjadi dua. Lampu listrik meledak, dan para dewa ganas yang dibelah dua tidak bisa menahan sama sekali. Mereka diledakkan menjadi apa-apa. Dewa ganas yang terdiri dari asal energi mental keduanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mundur sebelum Xiao Chen melenyapkan mereka. Tepat ketika dua pembudidaya ras dewa tiba 1 meter di depan Xiao Chen, mereka tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Kulit mereka menjadi sangat pucat. Kehendak guntur, mundur, cepat, dia sudah menghilangkan asal-usul energi mental kita. Petik 2. Kengerian berkobar di mata keduanya. Mereka merasakan begitu banyak penyesalan di hati mereka. Mereka tidak menyangka Xiao Chen benar-benar memahami surat wasiat. Lebih jauh lagi, keinginan kuat dari guntur yang memiliki efek paling merusak pada energi mental. Jika keduanya tahu tentang kehendak Xiao Chen sebelumnya, mereka tidak akan dengan berani mengirim asal energi mental mereka ke lautan kesadarannya untuk mendatangkan malapetaka, itu hanya tindakan bunuh diri. Mencoba lari, sudah terlambat. Karena keduanya mencoba membunuhnya sejak awal, tentu saja, Xiao Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. 3 helai hukum sage surgawi dituangkan ke telapak tangannya. Saat dia melambaikan tangannya, angin kencang menarik keduanya. Hukum sage surgawi beredar di tubuh Xiao Chen. Kemudian dia dengan cepat mengeksekusi Kun Peng Fist, yang dia warisi dari Heavenly Rock King. Bayangan besar muncul di depan Xiao Chen. Itu adalah burung dewa legendaris, Kun Peng. Pada saat ini, ketika dia mengeksekusi tinju Kun Peng dengan hukum sage surgawi, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Bayangan luas hampir menutupi seluruh gunung. Suara mengepak bergemuruh, angin kencang bertiup, menendang debu di mana-mana. Semua orang di sekitar tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka. Pada saat mereka membuka mata lagi, Kun Peng yang diwujudkan oleh hukum sage surgawi telah terbang ke bagian langit yang tidak diketahui. Tidak lebih dari percikan merah yang tersisa dari dua pembudidaya ras dewa yang telah berencana untuk mengubah Xiao Chen menjadi idiot. Dengan tulang yang hancur dan daging yang hancur, mereka mati tanpa mayat yang utuh. Xiao Chen tiba-tiba membunuh dua pembudidaya ras dewa. Seluruh tempat menjadi sunyi saat ekspresi semua orang berubah serius. Seseorang telah membunuh orang-orang ras dewa di depan Diwuk. Di zaman ini di mana tidak ada yang bisa melawan kekuatan ras dewa, bahkan generasi yang lebih tua tidak berani melakukan ini. Para pembudidaya di sekitarnya semua melihat ke arah Diwuk di jembatan warna-warni itu. Kemudian, hati mereka tenggelam. Akan ada masalah besar. Ekspresi Diwuk tidak terbaca. Dia memandang pria berjubah misterius itu dan berkata dengan dingin, "Kamu tampaknya telah menyerang dengan agak berat." Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Matanya tetap setenang air yang tenang saat dia menjawab, "Tangan berat. Jika saya tidak mampu, lautan kesadaran saya akan hancur. Kalau begitu, aku akan menjadi idiot."